Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya pembahasan cerita lengkap dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-268-nya. Sekaligus sedikit tambahan bocoran cerita singkat dari manga sepak bola kunci biru, chapter yang terbarunya, yaitu chapter yang ke-276-nya. Oleh karena itu, tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah jalannya alur cerita singkat dari chapter yang terbarunya ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Setelah pada chapter sebelumnya, Michael Kaiser sudah merayakan gol pertamanya itu menuju ke dalam gawang dari tim PSG. Maka pada kesempatan ini, sekarang giliran para pelatih dari kedua tim lah yang akhirnya mulai menunjukkan komentarnya masing-masing. Mengingat di dalam kesempatan tersebut, Loki yang nampak sangat terhibur, akhirnya kini langsung berkata kepada Noah, "Noah, apakah evolusi dari Michael Kaiser adalah sebuah hal yang sebenarnya sudah kau rencanakan? Mengingat dirimu dengan sengaja membuat Kaiser dan juga Isagi Oji terus bertarung satu sama lain untuk bisa menunjukkan kehebatannya di dalam lapangan." Mendengar pertanyaan itu dari Loki, Noah pun kini seketika langsung membalasnya. "Benar, dari awal aku sudah merencanakan semua hal ini. Tapi ngomong-ngomong, kenapa dirimu malah terlihat sangat peduli kepada para pemain dari timku? Bukankah harusnya kau sendiri khawatir kepada para pemainmu? Mengingat kerjasama di dalam tim PSG tidak ada bedanya dengan kerjasama di dalam tim Bayern Munchen, di mana di dalam praktiknya mereka sama-sama bersaing melawan teman satu timnya sendiri, demi dapat membuktikan juga semua kehebatannya di dalam lapangan ini." Di momen inilah, Loki pun dengan penuh rasa percaya diri, akhirnya sekarang segera merespon. "Haha, tenang saja, semua akan baik-baik saja. Lagi pula, aku sama sekali tidak peduli dengan hasil akhir dari setiap pertandingan. Jadi jika timku kali ini kalah, maka aku pun sama sekali tidak masalah. Karena sejatinya, satu-satunya hal yang sekarang ingin bisa aku lihat adalah perkembangan dari salah satu pemain terbaikku, yaitu Charles Cavalier. Mengingat itulah tujuan utamaku kenapa aku menjadi tertarik untuk bisa ikut bermain di dalam kompetisi seperti ini. Jadi lihatlah saja, karena sebentar lagi bocah kecil itu pasti akan bisa kembali berevolusi menjadi jauh lebih hebat daripada sekarang." Nah, setelah mendengar dan juga melihat interaksi dari mereka berdua, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam lapangan lagi, di mana pertandingan dan juga kick off babak yang terakhirnya akhirnya sekarang segera dilakukan oleh para pemain dari tim PSG. Serta pola serangan balasan dari tim mereka pun kini seketika langsung dimulai dengan menggunakan beberapa pergerakan sebagai berikut. Pertama, bola dari lapangan tengah itu sekarang langsung dioper oleh Toshirin menuju kepada Nijiro Nanase. Karena pada dasarnya, di antara 11 pemain lain dari tim PSG, Nanase adalah satu-satunya orang yang sekarang sangat bisa diandalkan oleh Toshirin untuk dapat bisa diajak bekerja sama. Lalu, setelah bola itu sudah mendarat dengan sempurna, tepat di kaki dari Nijiro Nanase, maka Nanase pun kini seketika langsung berlari sendirian untuk dapat melewati beberapa pemain bertahan dari tim Bayern Munchen dengan menggunakan kecepatannya itu, sambil menunggu sebuah celah supaya dirinya bisa mengoper bola tersebut lagi menuju kepada Toshirin. Sayangnya, pergerakan dari Nijiro Nanase tersebut ternyata masih dapat dibaca dengan sempurna oleh Isagi Oji. Karena faktanya, Nanase masih terlalu lambat untuk dapat mengambil keputusan. Serta Nanase juga terlihat sangat ragu atau dirinya sama sekali tidak percaya diri. Namun, di saat Isagi baru saja berniat untuk dapat bisa merebut bola itu dari kaki Nanase, maka dari arah belakang Isagi, Kaiser pun tiba-tiba saja seketika langsung muncul lagi dengan kecepatan penuhnya. Lalu ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka tanpa pikir panjang, Kaiser pun segera memotong arah umpan bola dari Nanase yang sebenarnya sedang ditujukan kepada Toshirin. Sehingga Kaiser pun berhasil mencuri bola itu dari mereka berdua. Serta dia pun kini seketika langsung berlari dengan kecepatan penuhnya lagi menuju ke arah gawang dari tim PSG. Menyaksikan hal itu terjadi di depan matanya, Toshirin pun akhirnya kini menjadi sangat terkejut. Karena jika dilihat sekilas, Isagi dan juga Michael Kaiser nampak seperti sedang bekerja sama. Di satu sisi, Isagi pun berhasil menghentikan pergerakan dari Nanase, hingga Nanase pun sama sekali tidak bisa melewatinya. Kemudian, ketika Nanase sudah memutuskan untuk bisa mengoper bola itu lagi,
Maka di momen yang sama itulah, Kaiser pun tiba-tiba saja seketika langsung datang untuk dapat memotong umpan dari Nanase barusan. Sehingga percobaan serangan balasan dari Toshirin itu untuk yang kesekian kalinya kini akhirnya berhasil digagalkan lagi. Namun setelah berpikir cukup panjang, maka sekarang Rin pun akhirnya bisa menjadi tersadar bahwa pada dasarnya Isagi dan juga Michael Kaiser sama sekali tidak pernah memutuskan untuk bisa bekerja sama. Tapi yang terjadi, Isagi dan juga Kaiser malah bersaing satu sama lain untuk dapat saling menyerang. Hingga menurut Toshirin, Isagi dan juga Kaiser mirip seperti harimau dan juga mirip seperti seekor naga. Mengingat mereka sama-sama memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk dapat bisa memenangkan pertandingan ini, namun dengan cara yang sangat berbeda. Berdasarkan hal itu, maka jauh di dalam lubuk hatinya, Rin pun awalnya sempat merasa sangat tidak berguna. Karena sejauh ini, Rin pun sama sekali belum bisa membaca tentang seperti apakah gaya permainan dari Isagi Uechi. Hingga Isagi pun selalu berhasil untuk dapat terus menghentikannya, dan juga Isagi pun selalu berada satu langkah di depannya. Sampai pada halaman yang berikutnya, Rin yang mulai nampak sangat frustasi, akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah? Kenapa aku tidak bisa mengalahkan Isagi Uechi? Apakah proses perkembangan dari Isagi jauh lebih cepat daripada aku? Sehingga untuk sekarang, aku pun sama sekali tidak bisa mengejarnya lagi. Karena jika terus begini, maka tidak peduli apapun yang aku lakukan. Faktanya, aku pun sekarang sama sekali tidak bisa melihat mengenai bagaimana caranya diriku untuk bisa mengalahkannya dan juga memenangkan pertandingan kita pada hari ini. Nah, menariknya, di saat Toshirin sedang berpikir seperti itu di dalam hatinya, maka tiba-tiba saja Rin pun kini seketika langsung menjadi teringat dengan semua tujuannya di dalam pertandingan ini. Yaitu, tujuan utama dari Toshirin adalah untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Isagi. Serta, Rin pun sekarang juga sudah berniat untuk dapat mengalahkan Isagi Uechi. Karena gara-gara kehadiran dari Isagi, saya pun malah nampak sangat peduli kepada Isagi Uechi daripada kepada adik kandungnya sendiri. Bahkan menurut Itoshi Sae, hanya Isagi Uechi sajalah satu-satunya pemain yang layak untuk bisa menjadi pemain andalan dari timnas Jepang U20 di masa yang akan datang. Nah, berkat ingatannya itulah, maka jiwa sepak bola dari Toshirin akhirnya kini seketika langsung menjadi bangkit dan juga kini seketika langsung menjadi terbakar. Sampai pada halaman yang terakhir itu, kita pun sekarang jadi bisa melihat sama-sama bahwa mulut dari Toshirin kini seketika langsung mengeluarkan asap hitam lagi. Serta mata dari Toshirin sekarang juga sudah mulai menjadi berubah. Yang artinya, Rin pun sekarang sudah berhasil masuk menuju ke dalam mode flow-nya. Serta dengan penuh amarah, Rin pun langsung berteriak menuju kepada Isagi Uechi dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Woi Isagi, inilah yang aku tunggu-tunggu. Karena sekarang akulah orang yang akan menghancurkanmu secara langsung. Nah, sampai di sini, jalannya potongan cerita dari chapter yang ke-278-nya sebenarnya sudah selesai. Namun seperti biasanya, jika kalian masih penasaran tentang seperti apakah isi bocoran tambahan dari chapter yang terbarunya pada minggu ini, maka kami sarankan kalian untuk tetap nonton video ini sampai habis. Sederhananya, manga sepak bola Blue Lock chapter yang ke-276-nya dibuka dengan sebuah perayaan singkat dari terciptanya satu buah gol tambahan atau dari terciptanya gol bagi tim PXG yang kebetulan kemarin sudah berhasil dibuat oleh Toshirin dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Di momen itulah, satu persatu pemain dari tim PXG akhirnya langsung mencoba untuk dapat mendatanginya. Dan juga mereka pun langsung berkata kepada Toshirin tentang bagaimana cara dari Toshirin bisa melakukan tarik tendangannya itu. Walaupun pada dasarnya Rin sendiri sedang dijaga dengan sangat ketat oleh para pemain bertahan dari tim lawan dan juga oleh teman dari timnya sendiri. Khususnya oleh Isagi Uechi, Michael Kaiser, dan juga Ryusei Shido. Bahkan pada momen yang sama itu, Charles pun langsung melompat dengan sangat bahagia karena dirinya justru malah menjadi tertarik menuju kepada Toshirin. Nah, menarik ya, hal yang sama pun sekarang juga ditunjukkan oleh Ryusei Shido kepada Rin. Mengingat Shido pun juga ikut datang menuju ke tempat dari Toshirin yang sekarang hidungnya masih mengeluarkan banyak sekali darah. Sambil mencoba untuk bisa memujinya dan juga bertanya seperti ini kepada Charles. Oi, bocah, menurutmu sehebat apakah Toshirin sekarang?
Serta siapakah yang jauh lebih gila? Apakah itu aku atau itu adalah Itoshirin? Kemudian, setelah Charles dan juga Shido sudah berkata seperti itu menuju kepada Itoshirin, maka tiba-tiba saja Loki pun langsung masuk menuju ke dalam lapangan. Lalu, dia pun segera menarik kerah baju dari Itoshirin sambil terlihat marah sekali kepadanya dan juga sambil bertanya seperti ini kepadanya. Woi, bocah, kita dulu pernah bertarung di dalam lapangan ketika 5 lawan 5. Tidak kusangka sekarang dirimu adalah orang yang sangat berbeda. Dengan begini, maka aku pun sekarang tidak bisa menahan diri lagi. Mengingat mulai dari detik ini, aku pun akan memutuskan untuk bisa bermain dan juga bertarung bersama dengan kalian. Jadi bersiaplah, karena untuk pertama kalinya di dalam kompetisi, aku akan turun secara langsung. Melihat keputusan dari Loki tersebut, Noah pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga dari arah yang berlawanan, Noah pun segera berdiri dan juga dia pun langsung membuka jaketnya. Serta tanpa pikir panjang, Noah pun langsung meneriaki nama dari Kunigami dan juga meneriaki nama dari Kurona Renze. Karena untuk kali ini, mereka akan ditarik keluar di dalam sisa waktu pertandingan mereka. Sebagai gantinya, Noah pun sekarang langsung membuat sebuah keputusan yang sangatlah luar biasa gila. Di mana pada halaman yang terakhirnya, Noah pun langsung berteriak menuju kepada salah satu pemain yang sebenarnya sama sekali tidak pernah kita bayangkan dengan cara berkata seperti ini kepada pemain itu. Gurimu Igarashi alias Igaguri, sekarang adalah giliranmu untuk bisa bermain. Karena sekarang adalah waktu yang tepat untuk dapat menunjukkan semua kemampuanmu. Mendengar perkataan itu dari Noah, semua orang yang ada di dalam lapangan itu tentu saja seketika langsung menjadi terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa counter dari Julian Loki justru malah Igaguri itu sendiri. Di momen tersebutlah, Igaguri pun kini seketika langsung menjadi sangat bersemangat. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun segera melepaskan pakaiannya dan juga dia pun sekarang langsung masuk menuju ke dalam lapangan. Wow, menarik banget ya.